Blokade total Amerika Serikat terhadap Kuba menyebabkan bencana di pulau itu. Kuba sebulan tidak mendapat minyak impor dan cadangannya habis. Akibatnya, kehidupan di pulau itu terhenti. Pemerintah Kuba membatasi distribusi bahan bakar, mengurangi transportasi umum, dan memberi cuti pegawai. Jalanan kota sepi mobil, listrik ke rumah hampir sepanjang hari tidak disalurkan. Sektor pariwisata yang vital bagi ekonomi lumpuh total, hotel-hotel ditutup, bahkan warga Rusia mulai meninggalkan pulau ini. Maskapai penerbangan Rusia mengimbau warga Rusia segera pergi karena penerbangan akan segera dihentikan. Hal ini terjadi karena sejak 10 Februari Kuba berhenti mengisi bahan bakar pesawat yang tiba di pulau itu. Meskipun saya ingin mencatat bahwa bandara internasional di seluruh dunia biasanya mengisi bahan bakar pesawat, Kuba mengatakan mereka tidak punya bensin sehingga para turis secara massal menolak untuk terbang ke pulau itu. Harga-harga makanan melonjak tinggi yang menyebabkan krisis pangan besar-besaran. Sementara itu, pemerintahan Trump yang telah menghentikan pasokan minyak ke Kuba secara resmi melarang Venezuela melakukan hubungan dagang dan bisnis apapun dengan Rusia. Mari kita bahas topik ini bersama. Nama saya Alexei PC. Sebelum mulai, silakan subscribe channel ini, beri like, komentar di bawah, dan subscribe channel Telegram PC News. Link tersedia di deskripsi video. Kami mempublikasikan berita terbaru dan pengumuman episode di YouTube begitu kami menerimanya. Di Kuba terjadi kolaps total yang sudah diprediksi setelah Donald Trump mengumumkan blokade de facto terhadap pulau itu. Kuba komunis meski didukung Rusia sudah sebulan tak menerima minyak impor dan cadangannya hampir habis. Menurut Wall Street Journal, aktivitas harian di pulau itu mulai terhenti. Bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum kini hanya bisa dibeli dengan kupon dan transportasi umum dihentikan karena kekurangan bahan bakar. Pegawai instansi pemerintah mulai diberi cuti karena banyak tempat tutup, transportasi tidak beroperasi, dan pekerja tidak bisa ke tempat kerja. Di jalan-jalan kota hampir tidak ada mobil, listrik di rumah tidak dialirkan hampir sepanjang hari. Dan sektor pariwisata yang sangat penting bagi ekonomi Kuba menjadi lumpuh. Beberapa hotel populer yang mengalami pemadaman listrik terus-menerus mulai tutup dan para turis hanya dipindahkan ke tempat penginapan lain. Dan yang penting, hal ini juga berdampak pada warga Rusia yang saat ini secara resmi berjumlah lebih dari 4.000 orang di pulau itu. Dan itu hanya wisatawan saja. Maskapai Rusia, bagian dari Aeroflot, membatasi penerbangan, mulai mengevakuasi wisatawan dari Kuba dan mengimbau warga Rusia segera meninggalkan pulau itu. Sekarang Anda akan memahami besarnya bencana ini. Biasanya, pesawat diisi bahan bakar sebelum lepas landas di bandara manapun sebagai prosedur standar. Namun kini, ke Kuba, Rusia mengirim pesawat kosong agar hemat bahan bakar dan cukup untuk pulang. Mengapa demikian? Masalahnya adalah sejak 10 Februari di bandara internasional, Kuba secara resmi tidak lagi mengisi bahan bakar pesawat asing. Beberapa maskapai mengisi bahan bakar di pulau tetangga, sementara lainnya memilih tidak terbang ke Kuba karena dianggap berbahaya. Saya ingin mengingatkan bahwa Donald Trump dalam dekret 29 Januari menyebut Kuba sebagai ancaman besar dan darurat bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Dia mengancam memberlakukan bea impor pada negara yang mengekspor minyak ke Kuba. Kuba terakhir menerima kiriman minyak dari Meksiko pada 9 Januari. Venezuela yang sebelumnya menjadi pemasok utama minyak untuk Kuba dengan menjualnya dengan diskon besar telah berhenti melakukannya. Setelah penangkapan Nicolas Maduro oleh pasukan khusus Amerika pada 3 Januari, Dinas Rahasia Kuba yang sebelumnya melindunginya dan membantu mempertahankan kekuasaan di Venezuela gagal menggagalkan operasi Amerika Serikat tersebut. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyebut tindakan Amerika Serikat tidak adil. Ia mengatakan rakyat tidak boleh ditindas seperti itu. Mereka tidak memiliki bahan bakar untuk rumah sakit dan sekolah. Pada saat yang sama, pemerintah Kuba menuduh pemerintahan Trump melakukan pemerasan dan pemaksaan di Inggris. Beberapa anggota Kongres Partai Demokrat Amerika Serikat mengecam pemblokiran impor minyak, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan krisis kemanusiaan. Gedung Putih membantah krisis disebabkan kebijakan Donald Trump dan menegaskan itu bukan salah mereka.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan Amerika memberikan bantuan kemanusiaan 6 juta dolar untuk Kuba. Bantuan meliputi ikan tuna kalengan, beras, kacang makaroni, dan panel surya untuk mengisi daya ponsel bagi penduduk pulau itu. Amerika Serikat siap membantu rakyat Kuba demi kehidupan mereka, namun tidak berniat menyelamatkan penguasa komunis. Di sini juga, demi keadilan, perlu dicatat bahwa Kuba memang sudah mengalami krisis ekonomi terberat dan terpanjang sejak para komunis merebut kekuasaan pada tahun 1959, bahkan sebelum dimulainya blokade minyak ini. Hampir 90% warga Kuba hidup dalam kemiskinan ekstrem dan 70% bahkan tidak bisa makan teratur sekali sehari. Ini data dari Social Rights Observatory berdasarkan survei. Musim panas lalu, 90% rakyat Kuba mengaku hidup dalam kemiskinan ekstrim. Selain itu, lebih dari 70% rakyat Kuba menyebut kekurangan pangan dan pemadaman listrik yang terus-menerus sebagai masalah utama yang di beberapa wilayah bisa berlangsung selama 18 jam atau lebih setiap harinya. Blokade Amerika Serikat memperparah masalah ini, tapi bukan penyebab utama. Pihak Donald Trump memang terbuka bahwa tujuannya agar kekuasaan di Kuba berubah. Bahkan sebelum dimulainya blokade, Wall Street Journal menulis bahwa pihak Donald Trump sedang mencari orang-orang di pemerintahan Kuba yang dapat membantu Washington menggulingkan rezim komunis saat ini sebelum akhir tahun 2026. Menurut media itu, Washington butuh sosok yang paham arah situasi dan mau membuat kesepakatan terutama dengan bantuan agen internal. Presiden Venezuela Nicolas Maduro sebelumnya telah ditangkap. Untuk menemukan kandidat yang tepat, perwakilan pemerintah Amerika bertemu imigran Kuba dan komunitas di Miami serta Washington. Di lingkaran Donald Trump, mereka yakin ekonomi Kuba hampir runtuh setelah pemerintah kehilangan pelindung utama Nicolas Maduro. Amerika Serikat telah menghentikan pasokan minyak Venezuela. Di Washington, mereka yakin Kuba belum pernah serentan ini. Namun, hingga kini pemerintah Amerika Serikat belum punya rencana konkret untuk menggulingkannya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa hal ini demi keamanan nasional Amerika Serikat. Kuba harus dipimpin oleh pemerintahan demokratis yang kompeten dan menolak untuk menampung layanan militer serta intelijen dari para lawan kita. Nah, di sini yang dimaksud adalah orang-orang Rusia terlebih dahulu dan omong-omong tentang orang-orang Rusia. Kementerian Keuangan Amerika Serikat secara resmi melarang sektor minyak Venezuela untuk melakukan transaksi apapun dengan Rusia dan negara-negara yang bekerja sama langsung dengannya serta terkena sanksi. Kementerian Keuangan Amerika Serikat juga mengizinkan ekspor, reekspor, transportasi, dan pemrosesan minyak Venezuela oleh organisasi Amerika yang berwenang, serta pengiriman barang, teknologi, dan layanan untuk eksplorasi serta produksi minyak di Venezuela. Dan ada perintah terpisah yang menyatakan bahwa syarat utama dari semua lisensi baru adalah larangan langsung untuk melibatkan Rusia, Iran, Korea Utara, dan Kuba, serta struktur yang berada di bawah kendali mereka dalam transaksi apapun. Singkatnya, Rusia benar-benar diusir dari Venezuela dan kini juga dari Kuba. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika episode ini bermanfaat, Anda bisa mendukung kanal YouTube kami dengan donasi atau berlangganan lewat tautan di deskripsi video. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.